Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi tentang pendidikan dan informasi-informasi yang ada hubungannya dengan guru. Teman-teman semuanya, perkenankan saya untuk menyampaikan satu informasi penting tentang aturan penyaluran TPG sertifikasi dan tunjangan khusus guru P3K. Aturan penyaluran tunjangan profesi guru bagi yang sudah memiliki sertifikasi pendidik dan tunjangan khusus guru bagi teman-teman guru P3K. Guru non-PNS yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan ditempatkan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berhak memperoleh tunjangan khusus profesi guru atau TPG atau tunjangan khusus guru yang disingkat dengan TKG. Namun, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik akan menyalurkannya hanya untuk tahun 2021. Penyaluran di tahun-tahun berikutnya dilakukan oleh pemerintah daerah, sama halnya dengan Bapak Ibu Guru PNS. Demikian bunyi pasal 14 Peraturan Sekretaris Jenderal Persesjen Kemendikbudristek nomor 18 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru non-pegawai negeri sipil. Bunyi aslinya sesuai Persesjen itu yakni penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru non-PNS yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh kementerian melalui Puslapdik hanya untuk tahun anggaran 2021. Itu bunyi pasal 14 ya. Persesjen Kemendikbudristek nomor 18 tahun 2021. Hal itu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai berstatus P3K. Aturan itu menyebutkan bahwa gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Persesjen Kemendikbudristek Nomor 18 Tahun 2021 itu merupakan pengganti aturan yang sama, yakni Persesjen Kemendikbudristek nomor 6 tahun 2020. Pasal 14 tersebut merupakan aturan baru yang di Persesjen sebelumnya belum termuat. Hal itu berkaitan dengan akan hadirnya guru non-PNS berstatus P3K yang saat ini masih dalam proses seleksi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal lain untuk guru non-PNS penerima TKG. Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menetapkan sebanyak 9.449 desa di Indonesia sebagai daerah khusus berdasarkan kondisi geografis. Dengan keputusan Mendikbudristek nomor 160/P/2021 itu, guru yang berstatus sebagai guru PNSD maupun guru non-PNS dan bertugas di daerah khusus tersebut berhak memperoleh tunjangan khusus guru atau TKG berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor. Itulah bunyinya ya, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009. Besarnya tunjangan 1 kali gaji pokok bagi guru PNSD dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bagi guru non-PNS sebesar gaji pokok bagi yang sudah memiliki SK Inpassing, dan bagi yang belum inpassing tunjangannya sebesar 1.500.000 per bulan. Nah, perlu saya jelaskan kepada teman-teman semuanya bahwa SK Inpassing ini
adalah SK Penyetaraan Jabatan Guru, bukan PNS. Ini bagi teman-teman guru yang statusnya bukan PNS, namun sudah memiliki sertifikat pendidik dan sudah mendapatkan SK Penyetaraan atau SK Inpassing dari Kementerian Pendidikan. Ya, jadi sama halnya dengan 1 kali gaji pokok berdasarkan masa kerja golongan sebagaimana yang tertera dalam SK Inpassingnya. Itulah SK Inpassing, itu artinya SK penyetaraan golongan, masa kerja dan golongannya. Jadi berdasarkan masa kerja dan golongan yang tertera di dalam SK Inpassing, itulah besaran tunjangan profesinya bagi teman-teman guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan SK Inpassing. Untuk guru non-PNS berstatus P3K. Nah, perhatikan hal ini ya. Teman-teman banyak yang bergumul untuk lolos P3K guru tahun 2021 dan perhatikan hal ini ke depan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan formasi calon aparatur sipil negara CASN tahun 2021 sebesar 707.622 orang. Dari jumlah itu, formasi terbesar diberikan untuk formasi guru dengan status P3K, yakni sebesar 531.076 orang. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Pasal 4, disebutkan bahwa besaran tunjangan P3K diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Besaran gaji P3K disesuaikan dengan masa kerja golongan MKG. Sementara tunjangan P3K terdiri atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya. Nah, jadi untuk lebih tahu tentang Persesjen Kemendikbudristek nomor 18 tahun 2021, silakan cari di Google, ketik saja Persesjen Kemendikbudristek nomor 18 tahun 2021, pasti dapat di sana ya uraiannya dari A sampai Z, dari awal sampai akhir tentang peraturan itu. Supaya lebih jelas juga kepada teman-teman semuanya, ada baiknya kalau teman-teman mendownload aturan itu. Jadi inilah besaran tunjangan profesi guru untuk PNSD dan juga dengan guru non-PNS yang memiliki sertifikat pendidik dan sudah memiliki SK Inpassing, dan juga bagi teman-teman guru yang non-PNS yang sudah memiliki sertifikat pendidik namun belum memiliki SK Inpassing. Demikian juga untuk tunjangan profesi guru bagi teman-teman P3K dan juga tunjangan khusus guru di daerah yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa guru-guru yang bekerja di daerah sesuai dengan ketentuan maka mendapatkan tunjangan TKG atau tunjangan khusus guru. Jadi demikian aturan penyaluran TPG sertifikasi dan tunjangan khusus guru P3K mulai tahun depan, tahun 2020. Mulai tahun ini 2021, dan demikian juga untuk ke depan pada tahun 2022 dan seterusnya. Demikian informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya pesankan juga bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung untuk menonton video ini, supaya like dan subscribe. Kiranya informasi yang disampaikan melalui channel Arita Tutorial selalu update setiap saat kepada kita semuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.